Oke, sebelum di puncak Ustaz Nur Somad dan Mas Jiwo Tejo, saya tanya sama Mas Ardi satu lagi. Kalau kita mau dandanin negara ini, itu punya... Wah. Oke. Itu ada nggak model yang akan kita tiru atau kita tuju gitu? Ya kalau bicara soal model, mestinya nggak usah jauh-jauh, Cak. Ya. Tetangga kita deket saja. Misalnya untuk satu contoh gitu ya. Singapura itu yang katanya sudah sangat apa-apa mahal dan seterusnya. Ternyata sangat mengejutkan. Sekolah dari SD sampai SMA itu negara yang urus. Kalau mau masuk sekolah swasta itu urusanmu. Kalau mau kuliah di perguruan tinggi negeri, itu bisa dapat beasiswa 85%. Jika lulus, bekerja 3 tahun di pemerintahan. Ya. Setelah itu baru boleh bekerja di tempat yang lain. Itu satu. Yang kedua, transportasi umum di sana sudah disediakan. Dan yang paling menarik, rumah pun sudah ada. Yang disediakan oleh pemerintah untuk disewa oleh masyarakat. Dan rumah itu jangan coba-coba ganggu di luar-luarnya. Mau dicat, mau dibagusin, Anda kena penjara. Masuk penjara. Karena itu melanggar hukum. Yang hanya boleh dibenahi hanya di dalamnya saja. Catlah dalamnya, perbaiki di dalamnya gitu ya. Mereka punya semua bentuk yang kemudian bisa mensejahterakan lah sebagian besar rakyatnya. Singapura itu tidak punya ladang minyak. Tapi mereka punya 12 kilang refinery, Cak. Oleh karena itu, semua minyak mentah yang di Indonesia ini jangan-jangan parkir di sana. Lalu jadi BBM, baru diimpor lagi ke sini. Memang. Ya. Nah ini kan, kalau bicara soal model, Jerman itu sebuah negara yang sudah sangat maju, ya, industri juga. Di sana itu orang bicara BBM-nya harga pasar, ya, harga berubah tiap hari. Iya, tapi transportasi umumnya di sana semua gratis kok. Sekolah semua gratis, bahkan sampai perguruan tinggi. Berobat, teman saya dapat beasiswa ke sana, ada asuransinya. Pulang ke Indonesia, dirawat di sini, sampai di sana diganti sama asuransi yang orang ikut pendidikan beasiswa di sana. Artinya modelnya itu ada. Alatnya di mana, Cak? Jagain APBN kita, Cak. APBN kita itu kan mengelola. Maksudnya saya disuruh jagain APBN itu. Jadi gini. Kalau Cak Nun kan suruh jagain seniman gitu kan udah tahu kuncinya kan. Sekarang kita kenapa mesti jagain APBN? Karena di dalam APBN itulah, Cak, semua rahmat Allah sama kita ini ya dikelola sedemikian rupa. Bumi, air, manusianya. Oke. Nah, jadi pendapatan negara. Setelah dia jadi pendapatan negara, maka kemudian dia dibelanjakan. Jadi kan kita bisa ngelola. Gini, kalau jaga APBN, dia kuncinya ya. Oke. Itu saya menormalnya kan harus pakai pedang. Oh iya. Nah saya kan tidak punya pedang. Maka saya hanya bisa menjaga melalui keris. Sedangkan keris ini milik Allah. Jadi saya perlu izin Allah. Tentu, Cak, tentu. Gitu. Bagi saya sendiri juga, saya menganggap saya meniatkan ya. Karena saya percaya, kayak kata Cak Nun tadi, bahwa kita ini bukan siapa-siapa kok. Udah disebutin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita tuh Tejo diciptakan. gak apal itu. Iya, pegangan saya cuma itu, bahwa saya niatkan bahwa karena sudah disebut bahwa tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku semata. Oh kita ini abdi kok. Selesai kita bersahadat, percaya rukun Islam, rukun iman, ya itu. Sip Ardi, gini, ini kan semua teman-teman ini bukan keranjang yang kita masuki bahan-bahan. Tapi mereka ini kan mesin pengolah. Nanti pulang mereka mengolah. Ya. Jadi yang kita kasih ini kan pancingan-pancingan gitu Mas Ardi. Itulah Genduri Cinta. Nah gini, beberapa hal bisa kita tiru dari Singapura.
Dari Jerman. Dari Jerman. Beberapa hal lain kita juga bisa mengacu ke Jepang, ke Korea, mungkin ke Amerika, no problem ya. Tapi saya pribadi kalau disuruh negara Indonesia ini menjadi seperti Singapura saya tidak mau. Kalau disuruh seperti Amerika tidak mau saya. Kalau disuruh seperti Hong Kong, apa Cina, apa Korea, Jepang, tidak mau saya. Tapi kalau kita belajar beberapa hal kepada mereka, saya oke. Tapi kalau kita ingin maju menjadi seperti mereka, aku mau aku. Wes gak iso makiyahan. Iya. Maksudnya Di seluruh dunia. Tentu maksudnya tidak kita menjadi negara seperti itu. Iya, jadi Tadi menjawab saja pertanyaan bahwa di mana sih praktik-praktik, apa iya praktik-praktik itu ada. Untuk menunjukkan saja bahwa itu ada. Bahkan satu negara yang sering dielek-elekno, Cak, Kuba. Itu kan cerita tentang Kuba, mana ada yang bagus yang kita dengar. Tapi ketika Kuba sampai bagus. di sana, Kuba bagus. di sana situasinya baik-baik saja. Kuba itu nggak punya utang, Nggak punya nggak utang. ada orang buta huruf, ya toh, nggak ada maling, beres semua. Dan satu hal lagi, mereka punya regulasi yang cukup ketat. Kalau kita yang namanya turis asing, itu berlaku harga turis asing. Jadi ada harga warga negara, ada harga turis asing. Yang itu jelas lebih mahal. Karena mereka punya mutiara yang namanya Fidel Castro. Nah. Kita punyanya kerikil, ya toh. Karena mutiaranya dibuang. Mutiara dalam Islam dibuang, betul nggak? Ya, Mutiara di dalam kehidupan budaya dibuang. Mutiara dalam kehidupan politik dibuang. Di kehidupan apa aja mutiara dibuang. Kita hormati ketika SD, SMP, SMA tok. Begitu naik mahasiswa dia harus ikut kerikil, betul enggak? Kalau Olimpiade SD, SMP, SMA menang terus kita sedunia, kita ini mutiara bangsanya. Tapi begitu jadi mahasiswa dia sudah mulai berpikir mencangkul bagaimana punya pedang ikut punya pedang kan gitu. Akhirnya kerisnya hilang dan sekarang sudah memuncak semua itu. Tapi yang saya maksud itu gini loh Mas Ardi. Di Singapura tidak ada orang punya kesulitan, rumah ada, sekolah beres. Demikian juga di Hong Kong. Sehingga itu juga bukan pilihan saya total meskipun saya senang itu. Itu membuat mereka tidak tangguh sama sekali sebagai manusia. Mereka tidak pernah mengalami kesulitan. Mereka dilindungi apa saja oleh pemerintahnya. Mereka terlindung, polisinya melindungi, hukumnya melindungi. Di Indonesia kan Anda tidak dilindungi siapa-siapa. Tidak dilindungi hukum, tidak dilindungi polisi, bahkan Anda diancam, diporotin, direpotin, tidak karu-karuan. Hasilnya adalah manusia Indonesia menjadi manusia yang penuh kemandirian, yang penuh ketangguhan. Gitu. Jadi mari kita pertahankan negara yang buruk ini. Nah itu dialektika namanya Mas. Hidup itu pilihannya seperti itu, dinamis gitu ya. Jadi saya mencoba menjadi partner Anda, sparring partner Anda untuk menunjukkan sisi yang lain. Supaya Anda tidak hitam putih. Gitu loh ya, satu. Nomor dua. Yang nggak ada dong negara yang seburuk ini saja kebudayaannya dan kehidupan sehari-harinya paling nyaman di seluruh dunia. Nggak ada di seluruh dunia orang bisa kumpul beribu-ribu orang sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi sampai besok malam juga nggak ada masalah toh. Ya toh. Dan saya di daerah-daerah itu nutup jalan besar, jalan Pantura ditutup, udah karu-karuan sampai jam berapapun nggak ada masalah. Terus saya suruh hidup di Singapura. Telung dino aku wis tak obong kabeh sih. Emoh. Ngerokok gak oleh. Ndolek bajigur gak ono. Ndolek sego pecel gak ono. Golek kanca guyon angel, wong kabeh betutut kabeh. Terus gaya apa urip kono iki? Demikian juga di Amerika, di Korea. Makanya nyuwun sewu Ustaz Nur Somad. Saya kan selalu diminta mengayomi anak-anak saya di Korea, di Taiwan, Makau, Hong Kong. Saya ke sana syaratnya saya mau rutin ke sana sama Mbak Novia dan Kiai Kanjeng dengan syarat saya bukan ustadz. Syaratnya adalah saya bapakmu, Mbak Novia ibumu, saya datang. Maka kamu tidak boleh bertransaksi kepada saya, kamu tidak usah repot-repot jemput saya akan datang sendiri, tenang aja, tidak usah nyewain mobil, tempatnya seadanya yang kalian mampu. Itu. Nah, kenapa? Karena saya tidak tega sama orang Hong Kong. Saya tidak tega sama orang Korea.
Saya tidak tega sama orang Taiwan. Mereka hidupnya penuh penderitaan. Mereka hidup di bukupon doro, ditumpuk-tumpuk. Hidup di apartemen sempit 4 kali 4 meter. Mereka tidak punya halaman rumah. Mereka tidak punya burung perkutut. Mereka tidak punya pagar. Mereka tidak punya tetangga. Karena mereka tidak kenal siapa di kiri kanannya. Mereka tidak punya yang semua kita punya di sini. Mereka tidak punya kenduri cinta. Mereka tidak punya solawatan. Mereka tidak punya campur sari. Mereka tidak punya dangdut. Mereka tidak punya sholat tahajud. Ya, mereka tidak punya apa-apa. Mereka menderita. Mereka cuma tahu satu hal, bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Karena selama bekerja, mereka hanya ingat pekerjaannya dan lupa siapa dirinya. Sehingga mereka tidak cemas selama bekerja. Begitu mereka selesai bekerja, Ardi, mereka baru ingat bahwa dia adalah dirinya. Sementara dia tidak kenal siapa dirinya. Loh, iki aku tah. Aku iki sapa sih, Rek? Nah, mereka bertanya. Mereka tidak mengerti surga neraka. Mereka tidak punya lauhil mahfud. Mereka tidak punya Jibril, Mikael, Israfil. Mereka kesepian. Mereka tidak punya Jen Efrit. Mereka tidak punya Kiai Grengsing di Gunung Merapi. Mbah Jumadil Kubro yang mengurusi wedhus gembel. Mereka tidak punya siapa-siapa. Mereka kesepian. Mereka tidak tahu dari mana asalnya dan tidak mengerti akan kemana besok-besok setelah mati. Kasihan mereka. Kita santuni. Maka kita kirim TKW ke sana. Gitu. Mereka jadi bahagia. Dipertahankan anak-anak kita di sana itu oleh keluarga-keluarga, oleh perusahaan-perusahaan dan oleh pemerintah. Mereka takut kalau kehilangan kita. Karena dengan kita mereka denger-ngereng sholatullah, salamullah. Gitu. Iya ketenangan nih. Jadi saya tuh tidak tega sama mereka. Bukan saya menyantuni TKW. Wong TKW kita itu karena pengalamannya menjadi manusia tangguh di sini, di sana mereka lebih tangguh dari juragannya. Sing nyentak-nyentak itu arek-arek. Malah buruwe sing nyentak-nyentak jeragane. Itu orang Indonesia. Jadi hidup itu tidak hitam putih. Kadang-kadang kalau engkau di penjara, kata Pak Abdullah tadi, penjara adalah singgasana bagi orang yang mencari kebenaran. Maka sebanyak mungkinlah Anda masuk penjara. Lah kan enggak bisa ngomong gitu kan? Jadi hidup itu enggak kayak gitu. Hidup itu begitu luasnya dan ulang-alik minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Minal masjidil aqsa ilal masjidil haram, terus ulang-alik. Seneng galau, terus menerus. Kan gitu, Mas. Jadi menurut saya setuju sama semua perbaikan yang Anda lakukan, tapi jangan sampai kita kehilangan kekayaan itu maksud saya. Tidak ada di seluruh. Lah kalau kita nanti bikin negara dengan undang-undang yang sangat ketat, terus jam 10 bengi iku lho guyon gak oleh. Ya ta? Antum di Mesir itu kalau kedengaran, di Mesir lho, gurung London lho. Kiai Kanjeng jam 9 pagi sudah keluar rumahnya ngerokok bareng guyon kok ditekani polisi. Coba guyon gak oleh iku negara capopo. Goreng gereh gak oleh. Tetangga bau, telepon polisi. Ini negara capopo. Makanya kalau ngomong kebudayaan dan manusia dan rakyat itu tidak ada lain kecuali kita. Wah, wes. Coba di seluruh dunia mana ada forum yang di panggung semua merokok kayak gini. Ayo cari di belahan dunia yang manapun. Dan semua datang dan semua tanpa batas. Tidak perlu ada perlindungan, tidak perlu ada keamanan. Betul enggak? Tidak perlu dijaga siapa-siapa. Karena kita adalah orang yang menjaga, bukan orang yang dijaga. Kan begitu? Kita semua adalah orang yang memelihara republik ini, bukan orang yang mengancam republik ini. Gitu loh. Bahkan kita jaga wis kono nyolong sak-ake sakarepmu. Gitu. Iki cek bingung iki. Aku bingung. Oke teman sekalian ya. Jadi terakhir sekali saya lupa
satu terminologi lagi. Jadi kalau yang Anda inginkan itu Toto Tentrem Kertoraharjo, ya, itu Singapura sudah, ya. Amerika sudah, ya. Korea Selatan, utara pun sudah. Utara pun lumayan gitu kan. Cina sudah, gitu kan. Amerika Latin sudah. Tapi jangan lupa Hitler dulu juga lebih bagus daripada Kuba. Jangan lupa Fir'aun itu bertahan 1300 tahun itu dinastinya karena sudah Toto Tentrem Kertoraharjo Gemah Ripah Loh Jinawi. Kalau cuman itu cita-cita kita, Hitler juga sudah mencapai, Fir'aun juga sudah mencapai. Tapi di dalam prinsip dari Allah, itu semua dirumuskan dengan baldatun thayyibatun, titik. Itu cukup udah merumuskan semuanya tadi. Tapi Allah memberi dimensi berikutnya itu Warabbun Ghafur. Silakan sejahtera, tapi ada enggak sesuatu yang aku marah? Tapi kalaupun ada, asal engkau tidak besar-besar benar kesalahanmu, aku masih menyiapkan ghafurku untukmu. Aku masih Warabbun Ghafur. Jadi pedoman hidup kita sederhana. Malam sebelum tidur dihitung yang mana yang Rabbun Ghafur, yang mana yang tidak Rabbun Ghafur dari perbuatan saya sehari ini. Cuman itu tok, sederhana sekali. Gitu. Nah, Rabbun Ghafur ini tidak dipenuhi oleh seluruh dunia. Gitu loh. Kalau jadi mending mana sekarang? Kita tidak begitu sejahtera, tapi kita berjuang terus sampai Allah terharu sehingga pasti kita diampuni. Meskipun kita tetap miskin-miskin juga, tapi Allah mengampuni. Kita kaya raya, beres, bareng-bareng maling, makmur, Gemah Ripah Loh Jinawi, tapi Allah tidak mengampuni. Yang mana yang dipilih? Saya kembali ke idiom lama. Ada dua rumah, yang satu bertengkar terus sehingga ganggu orang se-RT lah. Piring dibanting, koco disawati, teriak-teriak, orang semua nggak bisa tidur. Karena apa? Karena suaminya selingkuh. Maka mereka bertengkar tiap malam. Rumah sebelahnya tenang. Ada musik yang mengalun. Tentram. Toto Tentrem Kertoraharjo. Kenapa? Karena suami maupun istri sama-sama selingkuh. Kon milih di, kamu milih yang mana? Yang mana yang namanya Toto? Jadi kalau Toto Tentrem Kertoraharjo itu, Doli juga Toto Tentrem Kertoraharjo. Penuh kelembutan, penuh pelayanan, penuh harum-haruman, betul enggak? Penuh kasih sayang, penuh kenikmatan Toto Tentrem Kertoraharjo. Nah, udah kalau gitu mari kita bikin Doli nasional. Nah, Mas Ardi malam ini belajar bahwa kehidupan lebih luas dari itu. Tapi khususon yang beliau omongkan itu kita dukung sepenuhnya di wilayah itu. Tapi jangan sampai kita kehilangan yang sudah kita punyai, kekayaan-kekayaan ini. Karena ini nggak ada di seluruh dunia, Jo. Yang ini guys. Di Malaysia iso gawe ngene iki. Ayo. Nggak bisa di Malaysia begini nih. Kalau di Indonesia pemerintahnya nggak masalah, kenapa? Karena nggak tahu. Ono apa gak ero ya apa katanya? Jadi tidak masalah, makanya di sini sangat longgar untuk manusia, sangat longgar untuk kebudayaan, sangat longgar untuk silaturahmi, betul enggak? Begitu Anda ke luar negeri, dimanapun kelonggaran itu hilang. Makanya bunuh diri sangat besar di Korea, segala macam, di Makau itu tak lihat, aduh mesake wong-wong itu. Nek orang Indonesia iki ketoke mek gak sekolah tapi mripate pelolak-pelolok. Ngene-ngene kita, orang sana kan tertib, orang yang dilindungi sejak kecil, orang yang beres semua masalahnya, sehingga mereka tidak punya geni, tidak punya api dari matanya. Kita kan berapi-api. Jadi iki wis suwe kok gak ono gelut iki rek. Wah. Golek perkara ndek mul. Napa lho delok-delok. Wah, akhirnya pokoknya di seluruh dunia tidak ada orang tawur tanpa sebab. Kecuali anak-anak muda Indonesia. Udah itu di mana aja. Jadi tawur sebagai syariat. Gak enak gak tawur nih. Lo temenan itu, saya bisa cerita detail soal ini. Ya di Malaysia, di Hong Kong, di Korea, saya bisa cerita detail mengenai tawur dan bagaimana cara mengatasinya, siapa tokoh-tokohnya, yang jagoan siapa, yang cuman rame-rame siapa, saya bisa cerita detail. Tapi ini bukan saatnya. Yang penting tolong kita jangan kehilangan ini.
negara mau maju kemanapun harus tetap terjamin kemerdekaan yang penuh kemesraan di dalam kebenaran dan kebaikan seperti Kenduri Cinta ini. Ustadz Nur Somad, tafadhol. Terima kasih Janan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Kenduri Cinta ini pengen belajar ya, belajar terus sama seperti saudara-saudara yang lain. Dan saya sudah diingatkan oleh beberapa teman bahwa sebaiknya saya nggak bicara soal pandangan agama saya pribadi gitu. Karena orang liberal aja itu diberi stigma. Padahal menurut saya pandangan yang keagamaan saya itu justru ultra liberal. Artinya saya hanya mengenal ajaran Islam walaupun saya mempelajari seluruh ilmu-ilmu Islam itu, tapi yang saya terima sebagai agama itu adalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kita sudah diajarkan untuk tadi menyinggung apa Mas Ardi tadi itu ya. Jadi kadang-kadang atau umumnya kita menggunakan agama itu sebagai tumbal, sebagai alasan untuk melegitimasi perilaku abnormal kita gitu, ya kan? Kita menilap uang negara, pergi umrah selesai, ya kan? Kita korup, yang penting pakai baju koko, serban, selesai, gitu. Kita memperbanyak kesetiaan terhadap Undang-Undang Dasar 45 Pancasila dengan menerapkan syariah, kan itu. Jadi seolah-olah agama itu kita ciptakan untuk memberi legitimasi terhadap perilaku-perilaku abnormal kita itu. Yang saya pelajari dari seorang Nabi Muhammad SAW bukan itu. Ya, seperti yang disinggung Canon tadi, sebenarnya Tuhan sudah memerintahkan lebih awal kepada beliau, kepada Nabi. Qul innama ana basyarun mislukum, katakan Muhammad bahwa aku ini adalah manusia biasa seperti kalian. Yuha ilayya, cuma aku menerima wahyu dari Tuhan. Karena itu maka Muhammad itu adalah satu-satunya nabi, kalau kita percaya banyak nabi, satu-satunya nabi yang secara konkret dibuktikan oleh sejarah keberadaannya dan seluruh perilaku kehidupannya yang konkret, yang bukan hasil narasi atau hasil rekayasa imajinasi, karena dia hidup sebagai manusia yang berjuang, gitu. Misalkan dari saya suka misalnya mempertanyakan, kira-kira Muhammad ini sudah tahu nggak ya bahwa nanti pada suatu saat dia akan diangkat menjadi nabi dan rasul? Ada yang bisa jawab? Sudah tahu nggak ya? Kan belum tahu. Buktinya karena ketika menerima wahyu itu beliau bingung ya, gelisah ya, dan tidak percaya terhadap gejala yang beliau alami. Justru dalam sejarah kehidupannya itu mengalami berbagai perjuangan yang seharusnya memang dialami oleh manusia yang ingin memperoleh kesuksesan hidup. Jadi salah satu hikmah daripada seorang nabi itu disebut sebagai manusia biasa adalah supaya dia menjadi teladan, menjadi pedoman. Tidak seperti yang kita sekarang ini, kita klaim diri sebagai pengikut setia ya Muhammad, itu
terus kita bermalas-malas itu rasionalisme kita tanggalkan gitu. Allah memberi manusia itu menganugerahkan akal tapi tidak dipakai. Ilmu-ilmu agama yang diajarkan sebagai doktrin itu dihafal-hafal. Makanya suka berantem orang beragama ini karena ilmu agamanya itu ilmu hafalan. Ya wajar aja kalau kita hafal yang dari dulu kalau tidak sesuai dengan hafalan itu berarti sesat. Karena sesat, maka kita tidak bisa memahaminya dari berbagai atau dari berbagai aspek, dari berbagai sudut, tapi kita memahaminya hitam dan putih sehingga yang tidak sesuai kemudian kita klaim sebagai sesuatu yang salah dan harus diperangi kan gitu. Maka terjadi kekerasan dalam agama. Dalam kehidupan Nabi diberi yang ini menurut saya adalah salah satu poin utama dalam kehidupan Nabi itu adanya bahwa secara simbolis itu diceritakan pada waktu kecil umur 10 tahun dadanya dibedah oleh malaikat. Ini dalam riwayat orang yang kita harus paham secara nalar itu. Dibedah, dibersihkan dari 3 hal, yaitu dari dengki, ya, dari curang, dan dari kesombongan, ya, dan kemudian diisi dengan kearifan, kelapangan dada, dan fleksibilitas gitu. Karena itu maka dalam menjalani kehidupannya Muhammad itu menjadi sosok yang sangat simpatik karena dia tidak memiliki perilaku curang, tidak riri, tidak dengki, tidak sombong gitu kan. Mestinya setiap umat, setiap orang yang ingin memasukkan dirinya ke dalam kelompok mengikuti Nabi yang dalam ajaran yang dibawanya kita sebut sebagai Islam, mestinya sebelum berislam itu bebaskan dulu diri dari curang, dari rasa sifat curang, dari sifat dengki, dari sifat kesombongan gitu. Jadi percuma kita tadi ada yang hafal Quran tapi tetap korup. Kenapa? Karena ya itu kita hanya berislam tapi kita pelihara kedengkian, pelihara kesombongan, ya kan? Pelihara kecurangan gitu. Sehingga sebanyak mungkin hafal Quran, sebanyak mungkin kita pelajari Al-Quran, tapi kemudian tidak membekas. Kenapa? Karena kita pelihara belum mengikuti Nabi untuk pembersihan diri. Jadi menurut saya mengikuti Nabi itu bukan karena sekedar memperpanjang jenggot, ya, sekedar memperlihatkan busana, fashion, ya. Menurut saya sunnah itu bukan. Sunnah itu adalah mengikuti yang itu dulu. Jadi sunnah yang paling utama itu adalah coba dari dalam jiwa kita itu dibersihkan, jangan ada dengki. Itu sunnah Rasulullah yang paling mendasar adalah jangan dengki, jangan sombong, jangan curang. Coba terapkan tanamkan dalam diri kearifan, ya, kelapangan dada, bisa menerima semua dan seterusnya. Dan itu menurut saya merupakan suatu bekal utama untuk seseorang menjadi pemimpin, menjadi yang sukses dalam hidupnya. Karena itu maka semangat hidup daripada dan semangat juang Rasulullah itu bukan hanya karena semangat harus memerangi lawan-lawan pikirannya. Menurut saya itu sudah terlampau jauh narasinya, ya, ceritanya. Justru yang paling utama itu sebagaimana dalam sabdanya, kita kembali dari perang besar perang kecil menjadi perang menuju perang besar, dan perang besar itu adalah memerangi diri sendiri, memerangi hawa nafsu sendiri, memenangi egoisme dan seterusnya. Itu yang paling utama dan itu yang menjadi
sunnah dan panutan bagi seseorang yang harus mengklaim, yang ingin mengklaim diri sebagai seorang yang Muslim. Jadi terus terang saya Islamnya beda sama yang lain-lain, gitu. Dan saya hanya bisa bicara di Kenduri Cinta, gitu. Karena ada Cak Non, guru kita, gitu. Karena nggak ada yang berani nih kalau di, saya beraninya kalau di Kenduri Cinta, kalau di tempat lain saya nggak bisa ngomong. Dan saya ndak menerima undangan untuk dakwah karena itu pasti dilempari nanti. Jadi Islam saya beda. Islam yang saya pahami Islam yang manusiawi, ya, Islam yang tidak perlu membedakan diri dari yang lain dengan pakaian. Ya, saya mau cerita, Cak. Ya. Saya ini kan orangnya pandangannya kayak gini, di mana aja. Jadi diundang seminar tentang apa ini judulnya keren, ya. Seminar pembentukan karakter berbasis tasawuf, keren gitu ya, gitu ya, diundang gitu. Jadi pakaiannya gini kan, jadi bersama beberapa kiai, kiai tentu lain ya penampilan segala macam. Jadi saya ndak ada apa-apanya gitu, dikira apa terus ngomong. Tapi barokahnya Ma'iyah ini menurut saya. Jadi kiai itu saya bicara soal teori-teori dalam tasawuf, buku tasawuf, khazanah tasawuf mulai dari awal sampai akhir. Saya bicara Jalaluddin Rumi, saya bicara soal Ibnu Arabi, saya bicara seluruh kitab-kitab Futuhat Makkiyah segala macam, itu enggak ada efeknya. Enggak ada, gini gitu. Yang efek itu ketika seorang kiai mengatakan seorang yang namanya Syekh Kamba itu, ya, itu teman diskusinya Cak Nun soal tarekat gitu loh. Jadi karena saya cuma teman diskusi Cak Nun, kemudian mereka hormat. itu terjadi ya. Jadi maka Islam saya beda ya. Jadi dan saya nggak berani diundang untuk ceramah ya. Kalau saya dosen misalnya mengajarkan ke ruang kelas ya terbatas pada para mahasiswa. Jadi yang saya khawatirkan bahwa agama di Indonesia yang datang ke Indonesia itu jangan sampai yang menjadi blunder gitu. Ya. Jadi kita jangan ironis kalau apa itu? Paradoks apa ironis ya. Misalnya agama itu sejatinya membawa kedamaian, tapi jangan sampai agama itu menjadi pemicu dari konflik, kan gitu. Mestinya agama itu mengantar orang kepada Tuhan supaya memperoleh kehidupan yang sejahtera. Jangan sampai agama membawa orang Indonesia menjadi miskin, kan gitu. Mestinya agama-agama itu mengantar orang-orang Indonesia untuk bisa maju, berpikir rasional, ilmiah, intelektual, segala macam. Jangan dengan alasan agama kemudian kita memelihara kebodohan. Kita memelihara kebodohan itu ketika anak-anak kita itu kita ajarkan dengan hafalan doktrin, nggak boleh ini, nggak boleh itu, tapi kemudian potensi intelektualnya kita nggak kembangkan. Saya teringat satu pernyataan seorang ulama besar di abad ke-9 ya, abad ke-2 Hijriyah, itu masih termasuk tabi'in ya, Al-Muhasibi namanya. Itu mengatakan bahwa nikmat karunia yang paling besar yang diberikan oleh Allah Tuhan kepada manusia itu adalah akal. Jadi manusia itu harus menggunakan akalnya. Jadi nonsense, ya kan? Kalau ada kemudian paradigma yang kita anut bahwa agama itu harus bertentangan dengan akal gitu. Kenapa? Karena kita bisa memahami misi, risalah setiap agama itu dengan akal yang diberikan oleh Tuhan. Kenapa kok dikonflikkan, kenapa ditabrakkan? Jadi semakin mestinya, semakin maju ilmu pengetahuan, semakin tinggi rasionalitas manusia, umat manusia, itu semakin dekat kepada keberagamaannya gitu. Jangan terbalik. Kadang-kadang kita karena
semakin irasional, kemudian itu kita anggap sebagai semakin beragama, kan itu keliru menurut saya. Mestinya semua yang bersifat rasional itu agama. Kenapa? Karena Tuhan memberikan anugerah yang paling besar pada manusia itu adalah akal. Emangnya ada yang lain yang diberikan oleh Tuhan selain akal, dan emangnya ada makhluk lain yang mempunyai akal kecuali manusia yang kita kenal. Kenapa kemudian kita tabrakan ada akal, rasio, berpikir manusia, kemampuan berpikirnya itu dijauhkan. Itu sebabnya maka sepanjang umat Islam ini ya, terutama umat Islam ini memelihara tradisi yang 10 tahun itu gagal membangun atau membawa misi yang seharusnya disampaikan oleh dalam Al-Quran itu. Mestinya Tuhan tuh menciptakan manusia sebagai khalifah. Kenapa? Apa maknanya khalifah? Itu adalah supaya kamu menjadi wakil Tuhan untuk kebaikan di bumi ini gitu. Artinya manusia itu harus ada dengan merefleksikan kebaikan Tuhan pada dirinya. Itu disebut sebagai Asmaullahil Husna. Misalnya Mbah Sujiwo Tejo punya menyanyikan Asmaullahil Husna. Sekarang beliau bisa menyanyikan malam ini bagus. Artinya agama itu seharusnya mengajarkan bagaimana manusia merefleksikan nama-nama Tuhan itu di dalam dirinya. Jadi Allah itu Maha Rahman, Maha Kasih Sayang, maka manusia harus penuh dengan kasih sayang. Ya kan? Allah Maha Memberi tanpa pamrih, manusia juga harus merefleksikan itu. Agama mengajarkan supaya kita bisa merefleksikan sifat-sifat atau asma-asma Allah yang Maha Agung itu. Kalau itu tidak ya percuma, karena akhirnya nanti agama itu hanya bersifat formalistik, formal, kelompok-kelompok, terus memanggang dirinya, terus kafling-kafling surga, ya kan? Yang kita belum tahu nanti di akhirat seperti apa, kan tidak tahu. Nabi aja sendiri bilang itu di akhirat kan tidak ada yang tahu. Belum pernah ada yang merasakan, belum pernah ada yang melihat, ya, belum pernah ada terbetik dalam benak seorang pun yang akan terjadi. Jadi mestinya kita harus berpikir lebih rasional, membangun keimanan ya kepada Tuhan untuk bisa menjadikan agama sebagai motivasi, sebagai pendorong untuk menjadi khalifah, untuk mensukseskan hidup ini. Saya kira itu Janun dari saya sebagai intisari dari ajaran-ajaran yang disampaikan Janun tadi. Makanya dengan mengikuti Nabi itu, saya kira orang akan menjadi permata intan permata dan menjadi berharga itu. Karena Nabi walaupun dia manusia tapi dia adalah permata di antara batu kan gitu. Maka manusia kita yang bertoladan kepada Nabi itu juga akan memperoleh posisi yang sama seperti itu. Demikian aja, terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita puncai dengan Mas Tejo. Saya mohon dengan penuh kebebasan dan cinta untuk teman-teman semua.